Halo sahabat YouTube, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara meningkatkan performa dari komputer Anda. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10, yang mana kita bisa melihat performa dari komputer kita dengan cara simple, dengan cara klik sebelah kanan di bagian paling bawah ini. Lalu di sini kita bisa lakukan Task Manager. Oke, di bagian Task Manager, Anda bisa lihat di bagian sini ya. Oke, kita lihat di sini pemakaian memori saya sudah sebesar 38%. Oke, di mana saya menggunakan kapasitas memori RAM saya sebesar 12 GB dan sudah terpakai 38%. Kenapa terpakai begitu besar? Oke, di sini dikarenakan banyak sekali program-program yang saya install. Oke, kita bisa mengukur program-program apa aja yang memakan memori yang sangat besar. Oke, dan juga di CPU atau Central Processing Unit. Oke, ini grafiknya bisa naik turun. Ini untuk prosesor yang digunakan ini kita bisa lihat 48%, maka bisa juga ketika kita menjalankan program, maka CPU-nya juga bisa naik lagi seperti itu. Oke, dan bisa juga lihat di sini ada GPU atau Graphic Processing Unit. Nah, di sini GPU-nya juga cukup besar, yaitu Graphic Processing Unit-nya sudah range antara 30 dan 50, seperti itu. Begitu juga ini yang cukup lumayan besar adalah bagian dari disk. Kapasitas di sini juga perlu kita maintain nantinya, yaitu ini adalah bagian dari kapasitas hard disk kita. Jangan sampai hard disk ini terlalu full. Oke, jadi dari cara simple ini kita bisa mengukur seberapa keharusan kita melakukan tuning atau maintenance terhadap komputer kita. Untuk itu ikuti ya tutorial saya bagaimana cara melakukan tuning atau mempercepat kinerja dari sistem operasi kita. Pertama, cara yang cukup simple. Oke, cara pertama adalah dengan kita melakukan maintenance terhadap program aplikasi apa aja yang kita perlukan. Jadi, yang tidak kita perlukan seharusnya dilakukan uninstall. Ingat, setiap aplikasi yang kita install akan memakan resource dari hardware kita. Oke, maka untuk itu kita bisa melakukan menguninstall program yang tidak kita perlukan. Cukup simple, kita bisa langsung menuju ke control panel. Oke, di bagian control panel ini untuk di Windows 10 kita bisa menemukannya pada program and feature seperti ini. Nah, kita bisa melakukan uninstall dari program-program yang memang sudah kita tidak perlukan lagi. Oke, sehingga dia nanti di sini otomatis grafik setelah kita uninstall otomatis ada program yang mana dia menurunkan dari tidak memakan dari memori lagi seperti itu. Jadi kita uninstall program-program yang memang kita tidak perlukan seperti itu. Oke.
kita bisa pilih, misalnya contoh seperti gini, klik, ya kita bisa lakukan uninstall. Nah, oke. Kita uninstall program-program yang tidak kita perlukan. Oke. Oke, ini adalah step pertama. Ikuti terus untuk step-step saya. Oke, lanjut. Setelah kita uninstall terhadap program-program yang tidak kita perlukan, kita langsung boleh ke step berikutnya, yaitu dengan di sini saya akan menjalankan ms config. Oke, ms config kita bisa jalanin aja ya, di sini ms config-nya. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin di bagian ms config ya, atau boleh juga melalui task manager. Kita lihat di sini. Nah, oke. Jadi di bagian startup ini adalah kita bisa melakukan disable. Jadi startup ini maksudnya adalah ketika sistem operasi berjalan dan dia ingin membuka Windows, maka program-program ini akan dibuka pertama kali dan akan dijalankan oleh Windows. Itu kenapa ketika kita membuka Windows, ya Windows sedang loading akan membutuhkan waktu, ya kan, karena banyaknya program yang berada pada posisi di startup. Kita bisa melakukan disable kalau memang tidak perlu, oke. Soalnya antivirus bolehlah dijalankan untuk pertama kali, namun untuk program-program yang lainnya kita bisa lakukan klik ya. Misalnya tadinya posisinya adalah enable, kita rubah menjadi disable. Untuk membalikannya kita bisa rubah lagi menjadi enable. Oke, ini penting untuk mempercepat loading pertama kali Windows dibuka seperti itu. Oke, contoh seperti ini kita oke, kita lihat, kita lakukan disable. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, kita lihat di langkah berikutnya. Tadi kita sudah menginstal, lalu kita atur di bagian startup. Berikutnya kita bisa menggunakan software untuk membersihkan history log dan lain-lain. Oke, jadi kita bisa menggunakan software CC Cleaner. Oke, ini software CC Cleaner ini bagus untuk membersihkan log-log yang masih tersisa ketika kita lakukan uninstall program kita. Oke, Anda bisa download di internet dan cari. Di sini bisa kita health check atau kita bisa lakukan custom clean. Cukup simpel, kita tinggal lakukan run a cleaner seperti ini. Nah, oke. Kita juga bisa membersihkan di bagian registry, artinya nanti akan dibuang log-log dari program-program yang pernah kita uninstall dan masih menempel di register dari Windows. Ini bisa meningkatkan juga dari performa komputer kita. Oke, mungkin sekian tutorial singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.